Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 96, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika meninggalkan desa, Ariel melihat seorang gadis kecil di pintu masuk desa, berusia sekitar 10 tahun, dengan kuncir kuda. Melihatnya, Ariel tahu semua uang yang dipinjam Rian. Pakaian di tubuh gadis kecil itu semuanya bermerek bagus. Semua pikiran Rian dihabiskan untuk putrinya. Tidak heran dia tidak mau membantunya ketika dia memberinya uang, kata Ariel sambil tersenyum. Ekspresi Bimo sedikit serius, karena Ariel baru saja mengatakan bahwa Wahyudi akan mati malam ini, tetapi menurutnya, ini bukan tugas yang mudah. Ada banyak pengawal di sekitar Wahyudi, yang semuanya adalah preman di arena tinju, dan Wahyudi adalah orang yang ketat, bahkan jika itu adalah waktu luang, ada tempat tetap, dan sejumlah besar orang akan dikirim untuk menjaganya. Bukan tidak mungkin membunuhnya, tapi gangguannya terlalu besar. Pengaruhnya menyebar terlalu jauh, dan sangat mungkin melibatkan dirinya di dalamnya. Ariel, bagaimana kamu akan menghadapi Wahyudi? Bimo bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana lagi saya bisa menghadapinya? Saya hanya bisa membunuh, atau dia akan menyelidiki saya cepat atau lambat. Setelah mengetahui tentang video dari Bimo, Ariel memiliki niat untuk membunuh, karena ini adalah satu-satunya solusi. Sekarang masih mungkin untuk memenangkan Rian dengan ini, yaitu kata pepatah dua burung dengan satu batu untuk Ariel. Apakah kamu pikir itu hal yang sederhana untuk dikatakan? Siapa Wahyudi, tahukah kamu? Bimo tampak terdiam. Bukan untuk membunuh beberapa karakter yang tidak bisa dikenali, Wahyudi adalah karakter yang kejam di Bandung. Kamu tidak akan kalah jika mencoba, kata Ariel tersenyum. Bimo benar-benar terdiam, apakah dia tidak akan menderita jika dia mencoba? Jika terjadi kecelakaan, bukan saja dia tidak bisa membunuh Wahyudi, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi kenapa dia masih bercanda? Rencana spesifik apa yang kamu miliki? Katakan padaku dengan cepat, aku akan bekerja sama denganmu, kata Bimo. Tidak, kamu hanya perlu menunggu kabar. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Terlalu banyak orang akan menjadi beban, kata Ariel. Satu orang. Ariel, apakah kamu gila? Bimo berseru, dia mengakui bahwa Ariel sangat kuat, dan memaksa Rian kembali ke ring, tetapi dia ingin membunuh Wahyudi sendirian, bukankah ini hanya mencari mati? Bos Bimo, bisakah kamu berhenti membuat keributan, kata Ariel sambil tersenyum masam. Tidak bisakah aku berteriak? Ariel, kamu tidak tahu siapa Wahyudi, kan? Kamu masih punya istri. Jika kamu mati, siapa yang akan merawatnya, kata Bimo. Jadi, demi dia, aku juga tidak bisa mati. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin, kata Ariel. Untuk keberadaan Wahyudi, sudah di tangan Ariel sejak video itu, Ariel memiliki ide untuk memotong semua yang mengancamnya, jadi dia menyelidiki Wahyudi secara menyeluruh, kesempatan dia masuk dan keluar, kebiasaan kerja dan istirahatnya, dan bahkan berapa banyak wanita ada di sekitarnya. Ada beberapa orang yang dia kenal dengan baik. Seperti yang dikatakan Bimo, jika dia mati, siapa yang akan mengambil alih? Bagaimana dengan Kaori? Jadi Ariel tidak akan pernah membiarkan dirinya mati. Kembali ke kota, Bimo berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin membantu Ariel, tetapi dia ditolak oleh Ariel. Dalam keputusasaan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menunggu teleponmu malam ini. Jika ada kecelakaan, tolong hubungi aku sesegera mungkin, kata Bimo kepada Ariel sebelum berpisah. Ariel hanya melambaikan tangannya. Menurut kebiasaan normal Wahyudi,
dia harus pergi ke kota Bandung untuk pijat malam ini. Meskipun ini bukan kesempatan terbaik untuk memulai, itu juga tidak buruk, karena selama pijatan, keadaan orang-orang sangat santai. Setelah menjemput Kauri pulang kerja dan memberitahu Kauri bahwa dia akan pulang nanti malam, Ariel mengantar Kauri ke gerbang villa, dan kemudian kembali ke sekitar kota Bandung. Parkirkan mobilmu. Ariel berjalan ke kota. Manajer aula adalah seorang wanita dengan riasan tebal dan sedikit cantik. Melihat Ariel, dia dengan hangat menyapanya dan berkata, "Tuan, lantai mana yang akan Anda naiki?" Kota Bandung dibagi menjadi 3 lantai. Mandi, adapun lantai 3, itu adalah surga bagi banyak pria. Selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa Anda nikmati di sini. Lantai 3, kata Ariel. Silakan ikut saya. Lantai yang berbeda memiliki pelayanan yang berbeda, jadi Ariel berkata untuk pergi ke lantai 3. Manajer lobi menjadi lebih antusias dan secara pribadi memimpin Ariel ke atas. Lingkungan di lantai 3 elegan. Semua suite kecil satu kamar. Ariel meminta yang paling mewah, dengan biaya standar 5.888. Lampu di ruangan itu ambigu, dan manajer aula memperkenalkan Ariel tentang berbagai layanan, harga, dan bahkan menu. Menu yang disebut berisi informasi dari setiap teknisi wanita, pengukuran usia, dan foto-foto terlampir, yang sekilas jelas. Aku sedikit lelah, dan aku ingin istirahat dulu, masalah ini akan dibahas nanti. Setelah Ariel selesai berbicara, dia mengeluarkan dompetnya, mengambil 2 juta rupiah, dan memasukkannya ke leher manajer aula. Manajer aula melihat bahwa Ariel membuat langkah yang begitu murah hati. Dia tertawa lebih bahagia, memegang tangan Ariel, berharap dia bisa mendekatinya. "Pak, jika Anda butuh sesuatu, hubungi layanan kamar sesegera mungkin. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Manajer lobi berkata sambil tersenyum. Ariel mengangguk, menepuk pantat manajer dengan berat, dan berkata, "Ayo pergi." Waktunya belum tiba. Ariel menunggu dengan tenang. Acara malam ini tidak mungkin salah. Jika tidak, itu akan sangat sulit baginya untuk mundur sepenuhnya. Di rumah, Kauri tidak terbiasa tanpa Ariel di sisinya. Tetapi dia tahu bahwa Ariel memiliki hal-hal penting untuk dilakukan dan dapat dipahami. Kauri sedang beristirahat di tempat tidur setelah makan malam dan telepon tiba-tiba berdering. "Bagaimana? Saya merasa sangat terlambat, tidak perlu berbicara di telepon, kan?" Telepon dari Lucy. "Kauri pernah bilang datang jika kangen, jangan sungkan, tidak ada pengecualian." Karena Ariel tidak ada di sini, dia juga punya waktu untuk mengobrol dengan Lucy. "Kauri, bagaimana kabarmu dan Ariel? Di mana kamu sekarang?" tanya Lucy langsung. "Kenapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini?" kata Kauri dengan wajah memerah. "Mengapa kamu malu? Katakan padaku dengan cepat, ini sangat penting," kata Lucy bersemangat. Melihat Lucy sangat berhati-hati, Kauri hanya bisa berkata, "Aku menciumnya sekali, tapi itu hanya sebentar." Tidak heran. Tiba-tiba Lucy berkata, "Ada apa? Apa maksudmu?" Kauri bertanya dengan bingung. "Kamu gadis bodoh, dia pria normal. Dia sudah bersamamu selama beberapa tahun. Apakah dia tidak perlu melampiaskan ketika dia bingung? Aku melihatnya pergi ke kota pemandian Bandung barusan." "Apakah kamu tahu apa kota pemandian Bandung itu?" kata Lucy. "Kota pemandian Bandung, surganya pria yang terkenal di Bandung." Meskipun Lucy belum pernah ke sana, dia telah mendengar banyak orang menyebutkan apa yang ada di sana. "Bagaimana mungkin Ariel pergi ke kota pemandian Bandung?" "Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah lihat," kata Kauri. "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana bisa salah? Benar saja, laki-laki adalah buaya darat. Saya tidak berharap dia melakukan hal seperti itu," kata Lucy dengan marah. Kauri terdiam beberapa saat. "Apa yang dilakukan pria itu di kota pemandian Bandung, Anda dapat mengetahuinya tanpa berpikir." Tapi Kauri tidak pernah berpikir bahwa Ariel akan pergi ke tempat seperti itu. "Kauri, kamu harus mempercepat perjalananmu.
Kalian berdua tidak bisa ditunda lagi. Lucy mengingatkan. Kauri tidak berbicara, tetapi menutup telepon dengan air mata di matanya. Dia berpikir bahwa Ariel sangat mencintainya, bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan, Ariel tidak akan peduli tentang itu, tetapi sekarang tampaknya semua ini mungkin salah. Dalam 3 tahun, dia mungkin sudah sering ke sana, kan? Itu tidak terlihat. Itu normal bagi pria untuk memiliki kebutuhan, tetapi mengapa Ariel pergi ke tempat seperti itu? Bahkan jika saya salah, saya tidak pernah mengkhianati hubungan pernikahan. Mengapa Ariel begini? Selingkuh. Untungnya, saya berpikir bahwa hubungan ini secara bertahap akan berkembang lebih jauh. Kauri tanpa ekspresi, dengan air mata di pipinya. Pada saat ini, Ariel mengetahui bahwa Wahyudi telah tiba di kota permandian Bandung. Ariel memanggil layanan kamar, dan memanggil manajer lobi. Manajer aula tidak pernah menyangka Ariel akan memanggilnya dengan nama. Meskipun dia mengatakan dia tidak melakukan layanan ini, Ariel tampan dan kaya. Selama dia mampu membayarnya, dia tidak keberatan melakukannya sekali dalam sekali. Ketika manajer itu tiba di kamar Ariel, manajer tampak sedikit malu dan berkata kepada Ariel, "Tuan, saya tidak berharap Anda begitu berwawasan." Bersambung.